Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tugas dari programming, algorithm, and data struktur, algoritma data stack. Oke, sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ya, kami mahasiswa dari jurusan B1 Bisnis Digital. Di sini ada Muhammad Faizin dengan NIM yang tertera dan juga Mas Agus Ari Susanto dan saya sendiri Chandra Lukas Diansa Putra. Oke, saya akan menjelaskan tentang algoritma stack. Pengertian stack adalah sebagai tumpukan dari benda, sekumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain, koleksi dari objek-objek homogen, atau suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir atau top saja. Next, mengapa aplikasi stack digunakan? Nah, aplikasi stack digunakan yaitu untuk mengontrol operasional dalam sebuah sistem operasi. Selain itu, stack juga merupakan algoritma yang baik yang dapat digunakan untuk membuat parser atau membaca urutan operasi dari sebuah persamaan matematika. Next. Nah, di sini ada beberapa jenis operasi pada stack yaitu 1. Pop. Operasi pop pada stack adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen, dikarenakan dalam stack programmer hanya memiliki akses pada bagian atas, hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Berikutnya yaitu pass. Kebalikan dari pop, operasi pass justru lebih berfokus pada memasukkan elemen ke dalam stack atau tumpukan. Seperti halnya sistem LIFO, programmer atau pengguna hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas tumpukan. Dan yang berikutnya nomor 3 yaitu is full. Operasi stack yang satu ini adalah untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Next. Nah, berikutnya yaitu ada is empty. Kebalikan dari is full, is empty merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu ada pick. Operasi pick adalah operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Oke, berikutnya deklarasi dari stack. Deklarasi dari stack pada struktur data adalah sebagai tumpukan dari benda sekumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Koleksi dari objek-objek homogen atau suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir atau top saja. Stack pada struktur data dapat diilustrasikan dengan dua buah kotak yang tumpuk. Kotak yang satu akan ditumpuk di atas kotak yang lainnya. Jika kemudian stack dua kotak tadi ditambah kotak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, maka akan diperoleh sebuah stack kotak yang terdiri dari n kotak. Kelebihan dari stack: yang pertama, dapat membantu mengelola data dengan metode LIFO. Yang kedua, secara otomatis membersihkan objek. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Yang keempat, ukuran variabel tidak dapat diubah. Yang kelima, mengontrol memori secara mandiri. Oke, kemudian ada kekurangan dari stack. Yang pertama, memori stack sangat terbatas. Ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Dan tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendeklarasikan stack dengan metode stack dan array. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan stack, teman-teman. Kita masukkan integer datanya 5, kemudian integer top. Kemudian kita mendeklarasikan variabel tumpukan dari stack tumpukan. Kita selanjutnya mendeklarasikan fungsi operasi stack. Di sini kita masukkan void inisialisasi, kemudian kita masukkan integer is empty, kemudian kita masukkan integer is full, kemudian void push integer data. Nah, data ini teman-teman 5. Kemudian kita masukkan void pop. Lalu kita mendeklarasikan fungsi main program. Nah, di sini kita masukkan sistem CLS, teman-teman. Kita masukkan integer pilih, input sama dengan i
misalkan inisialisasi, kemudian kita masukkan code 1 sama dengan push data, code 2 sama dengan pop data, code 3 ini kita masukkan print data, code 4 kita masukkan clear data, kemudian code ENDL. Untuk selanjutnya kita masukkan is full sama dengan 1. Terus di sini kita masukkan code tumpukan penuh, else code data yang akan di-push. Untuk yang case 2 if. Baik, untuk selanjutnya kita masukkan fungsi dari main program itu sendiri teman-teman. Kita masukkan sistem CLS. Kita input integer, pilih input i itu diibaratkan inisialisasi teman-teman. Kemudian kita masukkan do, code 1 sama dengan push data, code 2 sama dengan pop data, code 3 sama dengan print data, code 4 sama dengan clear data. Kemudian kita masukkan ENDL. Nah, untuk selanjutnya case 1-nya teman-teman, ini if atau is full sama dengan 1, code tumpukan penuh, else-nya kita masukkan code data yang akan di-push. Jin kita masukkan input, push terus input, code ENDL. Ini sama teman-teman ya, case 2 programnya sama kayak yang case 1, case 3 juga sama, programnya sama kayak case 1 juga. Dan yang terakhir case 4 programnya sama juga seperti yang case 1 teman-teman. Kemudian kita masukkan integer will. Kita deklarasikan integer, kita deklarasikan will teman-teman. Nah, kemudian kita deklarasikan fungsi inisialisasi stack sama dengan kosong. Kita masukkan void sebagai inisialisasi. Tumpukan top sama dengan min 1. Kenapa kok min 1 teman-teman? Karena min 1 itu ibaratnya sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan fungsi mengecek apakah stack itu kosong. Kita masukkan integer is empty. If sama dengan tumpukan, top sama dengan min 1, return else return sama dengan 0 teman-teman. Kemudian kita deklarasikan fungsi mengecek apakah stack penuh. Kita masukkan integer is full. If tumpukan top 5 dikurangi 1, returnnya sama dengan 1. Kemudian kita mendeklarasikan fungsi untuk menyisipkan data ke stack. Kita masukkan, kita deklarasikan void push in sama dengan data tadi yang di atas ya teman-teman, 5. Kemudian kita mendeklarasikan fungsi untuk mengeluarkan data dari stack atau data dari tumpukan. Kita mendeklarasikan void pop, tumpukan top sama dengan tumpukan top min 1. Baik, kita langsung masuk ke dalam programnya teman-teman. Misalnya begini, kita masukkan data dulu ya. Misal kita push data, kita ibaratkan angka 6. Kemudian kita push data lagi teman-teman, kita masukkan angka 1. Kemudian data yang mau di push misalkan kita buat 8. Oh ya, sebelumnya ini pilih 1 itu untuk push data, yang kedua untuk pop data, yang ketiga print data, dan yang keempat clear data. Betul teman-teman. Oke, seperti lanjut. itu. Jadi kita coba lagi ya. Kita push datanya, kita pilih angka 1 karena 1 merupakan push data. Kita anggap saja 5. Nah, coba kita pilih print ya teman-teman. Print itu angka 3. Jadi kita pilih 3. Nah, data yang keluar ini ada 6, 8 dan 5 teman-teman, karena ini merupakan data yang kita masukkan. Untuk selanjutnya misalkan kita mau pilih 4 atau mengkosongkan data, kita tekan saja angka 4 karena 4 merupakan clear data. Kemudian kita enter. Nah, tumpukannya sudah kosong teman-teman. Begitu seterusnya.
Sip. Berarti ini jika di push itu akan mengulangi lagi ya katanya. Ya betul. Jadi misalkan kita pilih satu ya, karena kita mau nge-push lagi satu, kita coba push angka 5. Nah, seperti ini. Kita push lagi angka 2. Data yang akan di pop 5. Oke. Itu. Oh, Jadi pop pop itu itu ambil data yang terakhir Data yang untuk paling ditampilkan. terakhir untuk ditampilkan. Oke, Seperti itu. siap. Nah, baik. Bisa closing. Saya gini. Sekian. Ya, oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami tentang Algoritma stack, teman-teman. dari mata kuliah Programming Algorithm and Data Structure. Saya Chandra Lukas. Saya Rahmat Faizin. Dan saya Agus Ari Susanto. Terima kasih dan assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian, terima kasih.